Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ketiga pembahasan materi SPLTV ini, saya akan membahas materi tentang bagaimana penerapan konsep SPLTV pada permasalahan kontekstual atau dengan kata lain pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan 1, saya sudah menjelaskan secara sekilas bahwa materi SPLTV ini merupakan materi pada matematika yang sangat dekat sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa penerapan konsep SPLTV pada permasalahan kontekstual? Marilah kita coba simak pembahasannya. Di sini Ibu sajikan salah satu permasalahan atau contoh kasus yang berkaitan dengan SPLTV. Sebetulnya permasalahan ini sudah pernah Ibu tampilkan pada 2 pertemuan sebelumnya, tepatnya pada pertemuan pertama ya, sebagai engagement sebelum kita masuk membahas materi tentang konsep SPLTV itu seperti apa. Karena pada pertemuan waktu lalu kita belum sempat untuk mensolusikan permasalahan ini karena memang fokus kita baru pada bentuk SPLTV secara basic, maka pada pertemuan hari ini kita akan coba solusikan permasalahan ini menggunakan konsep SPLTV yang sudah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya. Nah, seperti apa pembahasannya? Silahkan disimak video ini baik-baik. Untuk mensolusikan permasalahan kontekstual, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bahasanya dulu dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa dalam matematika atau dikenal dengan model matematis. Tentunya dalam bentuk SPLTV karena pembahasan kita tentang SPLTV. Jadi kita tentukan dulu bentuk SPLTV-nya seperti apa. Karena pembahasan SPLTV itu kaitannya dengan variabel yang dibicarakan, maka kita harus mengidentifikasi dulu komponen mana yang akan kita ubah menjadi variabel. Kita lihat permasalahannya. Di sini tersaji permasalahannya itu pada suatu hari jumlah pengunjung suatu arena bermain adalah 270 orang. Harga tiket arena bermain tersebut dibagi menjadi 3 kategori ya. Anak-anak, dewasa, dan lansia. Berhenti sampai di sini dulu. Nah, sebetulnya pada kalimat ini kita sudah mendapatkan clue ya. Pembahasan kita pada SPLTV itu pada 3 variabel. Nah, di sini ada pernyataan bahwa harga tiket arena bermain itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu anak-anak, dewasa, dan lansia. Dari sini kita sudah mendapatkan clue bahwa komponen yang akan kita ubah menjadi variabel adalah jumlah pengunjung anak-anak, dewasa, dan lansia. Maka kita misalkan jumlah pengunjung anak-anak kita misalkan dengan X, jumlah pengunjung dewasa kita misalkan dengan Y, dan jumlah pengunjung lansia kita misalkan dengan Z. Setelah kita selesai dengan permisalan variabel, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari bentuk SPLTV-nya. Untuk membangun bentuk SPLTV, kita cari dulu bentuk masing-masing persamaannya. Kita coba cermati kalimat ini baik-baik. Jumlah pengunjung suatu arena bermain adalah 270 orang. Maksudnya di sini adalah jumlah pengunjung secara keseluruhan, baik itu anak-anak, dewasa maupun lansia. Nah, dari kalimat ini kita bisa ubah kalimatnya menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 270. Nah, ini kita simpan sebagai pernyataan 1 atau persamaan 1. Kemudian selanjutnya, di sini ada pernyataan bahwa pada hari itu pengelola arena bermain mencatat hasil penjualan tiket sebesar 9.100.000. Artinya bahwa hasil penjualan tiket secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penjualan tiket anak-anak ditambah dewasa ditambah lansia jumlahnya adalah 9.100.000. Dari sini kita dapatkan pernyataan matematis 25.000 dikali X. Ini untuk anak-anak ya, karena anak-anak di sini tertera 25.000. Kemudian 40.000 dikali Y
Karena dewasa adalah 40.000 harga tiketnya, ditambah 30.000 dikali Z. 30.000 adalah untuk lansia harga tiket, sama dengan 9.100.000 sesuai jumlah hasil penjualan tiket pada hari itu. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Kemudian kita cari persamaan terakhirnya. Seperti apa? Nah, di sini ada pernyataan bahwa banyak pengunjung anak-anak adalah 5 kali lipat dari banyak pengunjung lansia. Ingat, banyak pengunjung anak-anak tadi kita misalkan sebagai variabel X adalah 5 kali lipat dari banyak pengunjung lansia, sehingga pernyataan matematisnya X sama dengan 5 dikali Z. Nah, ini kita simpan sebagai pernyataan yang ketiga. Sehingga ditemukanlah bentuk lengkap dari SPLTV yang terdiri dari 3 persamaan matematis yang kita peroleh dari hasil menafsirkan permasalahan kontekstual tadi. Nah, setelah kita temukan bentuk SPLTV-nya, lalu kita temukan apa sih tujuannya atau apa sih yang akan dicari dari permasalahan itu. Di sini ditanyakan bahwa berapa banyak pengunjung anak-anak dan dewasa pada hari tersebut. Berarti kita akan mencari jumlah pengunjung anak-anak atau kita misalkan dengan X dan banyak pengunjung dewasa atau kita misalkan dengan Y. Jadi kalau kita rangkum permasalahannya, yaitu kita akan mencari nilai dari variabel X dan Y dari bentuk SPLTV yang sudah terbentuk ini. Nah, untuk penyelesaiannya langkahnya sama dengan apa yang sudah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita akan coba bahas sekalian ya. Nah, saya tulis ulang bentuk SPLTV-nya di sini. Kalau kita lihat dari masing-masing persamaannya ya, di sini persamaan 3 itu sudah dalam bentuk variabel X sama dengan 5Z. Maka saya rasa metode yang akan kita gunakan pertama kali adalah metode substitusi ya. Jadi kita tinggal substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 1 untuk lebih mudahnya. Kita substitusikan di mana persamaan satunya adalah X plus Y plus Z sama dengan 270. X-nya kita ganti dengan 5Z. Kemudian Y plus Z-nya tetap sama dengan 270. 5Z ditambah Z, hasilnya adalah 6Z, kemudian Y-nya tetap, sama dengan 270. Nah, ini kita akan bawa ke bentuk variabel Y, sehingga Y sama dengan 270, 6Z di ruas kiri kita akan pindah ke ruas kanan, sehingga dari positif nilainya berubah menjadi negatif 6Z. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 4. Kita sudah menemukan 2 persamaan, yang satu dalam bentuk X, yaitu persamaan 3, dan yang satu dalam bentuk Y, yaitu persamaan 4. Maka, untuk lebih mudah, maka kita juga akan gunakan substitusi lagi untuk mensubstitusikan nilai dari X dan Y ini ke persamaan 2, nanti agar ditemukan nilai Z-nya itu berapa. Nah, langkahnya di sini. Persamaan 2 kita tulis 25.000X ditambah 40.000Y ditambah 30.000Z sama dengan 9.100.000. Nah, ini X dan Y-nya kita ganti masing-masing dengan persamaan 3 dan 4 ya. Jadi 25.000 dikali 5Z ditambah 40.000 dikali Y-nya adalah 270 dikurangi 6Z. Ditambah 30.000Z sama dengan 9.100.000. Nah, ini kita operasikan. Di sini hasilnya adalah 125.000Z. Kemudian ini perkalian distributif. 40.000 dikali 270.000. Hasilnya 10.800.000. Kemudian 40.000 dikali negatif 6Z, hasilnya adalah negatif 240Z. Kemudian 30.000Z-nya tetap, sama dengan 9.100.000. Kemudian kita kumpulkan nilai yang memuat variabel Z. Di sini, dan di sini kita operasikan, kita kumpulkan jadi satu.
Sehingga 125.000 Z dikurang 240.000 Z ditambah 30.000 Z hasilnya adalah negatif 85.000 Z. Sementara ini konstantanya ditulis tetap ya, 10.800 sama dengan 9.100. Kemudian kita akan cari variabel Z-nya dengan kita memindahkan terlebih dahulu konstantanya ini ke ruas kanan sehingga berubah menjadi negatif tandanya. Negatif 85.000 Z sama dengan 9.100 dikurang 10.800 sehingga ditemukan negatif 85.000 Z sama dengan ini negatif ya hasilnya negatif 1.700.000 sehingga Z-nya diperoleh negatif 1.700.000 dibagi negatif 85.000 hasilnya adalah 20. Positif ya, karena negatif dibagi dengan negatif. Setelah kita ketemu nilai dari variabel Z, kita coba lari ke persamaan 4 agar nanti diperoleh nilai Y-nya itu berapa dan akan mensubstitusikan variabel Y ke persamaan 3 agar nanti diperoleh nilai X-nya itu berapa. Nah, langkahnya seperti ini. Kita substitusi Z ke persamaan 4 terlebih dahulu. Sehingga persamaan 4 tadi kita tuliskan ini ya. Jadi Y sama dengan 270 min 6Z. Y sama dengan 270 min 6, Z-nya kita ganti dengan 20. Sehingga Y sama dengan 270 min hasil dari ini adalah 120, sehingga Y sama dengan hasil dari pengurangan 270 dikurangi 120 adalah 150. Setelah itu kita substitusi Z sama dengan 20 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi adalah X sama dengan 5Z. X sama dengan 5 dikali Z-nya adalah 20, sehingga X ditemukan 100. Nah, kita sudah menemukan nilai dari masing-masing variabelnya. Setelah itu, langkah terakhir adalah menafsirkan hasil dengan cara mengembalikan permasalahan matematis ke permasalahan semula. Karena permasalahan semula tadi bahasanya adalah dalam bahasa sehari-hari, maka kita kembalikan dari bahasa matematis ke bahasa sehari-hari. X tadi kita misalkan sebagai jumlah pengunjung anak-anak, yaitu kita temukan 100, ini X-nya 100, kemudian Y adalah jumlah pengunjung dewasa, kita temukan 150, sehingga banyaknya jumlah pengunjung dewasa adalah 150, kemudian yang terakhir Z tadi adalah jumlah pengunjung lansia, kita temukan jumlah pengunjung lansia atau Z adalah 20. Nah, dari situ kita simpulkan, apa sih yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan tadi adalah jumlah pengunjung anak-anak dan jumlah pengunjung dewasa. Sehingga kita simpulkan atau buat kesimpulan bahwa jadi jumlah pengunjung anak-anak adalah 100 orang dan jumlah pengunjung dewasa adalah 150 orang. Nah, seperti itu kurang lebih langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual. Untuk lebih mendalami lagi, ini saya akan coba lanjutkan pembahasan ke permasalahan lain. Seperti apa? Mari disimak. Ini saya sajikan permasalahan yang kedua. Bisa diperhatikan permasalahannya. Sebuah pabrik mempunyai 3 mesin untuk memproduksi tas, yaitu ada mesin A, B, dan C. Jika semua mesin beroperasi, akan dihasilkan 222 tas per hari. Jika hanya mesin A dan B yang beroperasi, akan dihasilkan 159 tas per hari. Jika hanya mesin B dan C yang beroperasi, akan dihasilkan 147 tas per hari. Tentukan banyak produksi setiap mesin dalam satu hari. Nah, ini seperti tadi, langkah pertama kita harus mengubah bahasa dari bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Akan seperti apa? Marilah disimak pembahasannya. Di sini kita sudah mendapatkan clue ya dari permasalahan tadi bahwa ada 3 mesin yang digunakan untuk memproduksi tas, yaitu mesin A, B, dan C. Sesuai pembahasan kita yaitu 3 variabel,
Maka mesin A, B, dan C kita misalkan sebagai variabel X, Y, dan Z. Seperti ini, saya tuliskan mesin A misalkan X, mesin B misalkan kita tuliskan Y, mesin C kita misalkan sebagai variabel Z. Setelah selesai dengan permisalan, langkah selanjutnya adalah menemukan bentuk SPLTV-nya itu seperti apa. Kita cermati kalimat demi kalimat pada permasalahan kontekstual ini. Di sini ada pernyataan bahwa jika semua mesin beroperasi akan dihasilkan 222 tas per hari. Jadi, dengan kata lain, apabila mesin A, B, dan C beroperasi, akan menghasilkan jumlah tas sebesar 222. Sehingga kalimat ini bisa kita ubah menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 222. Kita simpan sebagai pernyataan satu atau persamaan satu. Kemudian yang lainnya kita temukan pernyataan jika hanya mesin A dan B yang beroperasi akan dihasilkan 159 tas. Mesin A dan B tadi kita misalkan X dan Y, sehingga bentuk persamaan matematisnya adalah X plus Y sama dengan 159. Kita tulis atau kita simpan sebagai pernyataan 2. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Jika hanya mesin B dan C yang beroperasi, akan dihasilkan 147 tas per hari. Mesin B dan C tadi kita misalkan Y dan Z masing-masing, sehingga persamaannya menjadi Y plus Z sama dengan 147. Nah, ini sebagai persamaan 3. Nah, ini sudah terbentuk bentuk SPLTV-nya. Tinggal kita cari tujuan kita mau ngapain. Di sini tujuannya adalah tentukan banyak produksi setiap mesin dalam satu hari. Berarti kita mencari banyaknya produksi pada masing-masing mesin, atau dengan kata lain, tujuan kita adalah mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan bentuk SPLTV yang sudah terbentuk ini. Untuk langkahnya sama seperti yang tadi, kita selesaikan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini pembahasannya. Kalau kita lihat bentuk SPLTV ini, perhatikan yang persamaan 1 dan 3. Kita lihat dari masing-masing persamaan, ternyata di persamaan 1 maupun persamaan 3 itu untuk variabel Z dan Z-nya sama-sama memuat koefisien yang sama ya, yaitu 1. Nah, ini. Nah, untuk itu saya akan memilih menyelesaikan persamaan 1 dan 2 itu dengan metode eliminasi, sehingga diperoleh eliminasi persamaan 1 dan 3 itu ini ya. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 22, kemudian Y plus Z sama dengan 147, kita eliminasi. Karena di sini tandanya adalah positif ya, maka kita pilih operasi pengurangan, sehingga dengan operasi pengurangan kita langsung bisa eliminasi dua variabel sekaligus, yaitu variabel Y dan variabel Z, sehingga langsung ditemukan X sama dengan 222 dikurangi 147, hasilnya adalah 75. Setelah kita temukan nilai X-nya, maka langkah selanjutnya kita bisa substitusikan nilai X ke persamaan 2 untuk nanti langsung bisa ditemukan nilai Y-nya berapa. Nah, seperti ini persamaan 2-nya, X plus Y sama dengan 159. Kita ganti nilai X di sini dengan 75, sehingga 75 plus Y sama dengan 159. Ditemukanlah nilai Y sama dengan 159 dikurangi, karena ini ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga 159 dikurangi 75 hasilnya adalah 84. Setelah ketemu nilai variabel X dan Y, maka tinggal satu lagi variabel yang belum diketemukan, yaitu variabel Z. Untuk mencari variabel Z, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai ini ke persamaan yang memuat variabel Z ya. Nah, ini ada persamaan 1 dan persamaan 3. Untuk lebih mempersimpel
prosesnya, maka kita pilih substitusi ke persamaan 3 saja ya, karena di sini hanya memuat 2 variabel, sementara di sini 3 variabel. Agar perhitungannya itu lebih sederhana, maka kita pilih yang persamaan 3. Jadi kita substitusi Y ke persamaan 3. Hasilnya menjadi seperti ini. Persamaan 3 tadi, Y plus Z sama dengan 147, kemudian Y-nya kita ganti dengan 84, plus Z sama dengan 147, Z-nya ketemu 147 dikurangi, ini pindah ke ruas kanan ya, dikurangi 84, sehingga hasilnya Z sama dengan 63. Nah, kita sudah ketemu nilai variabel X, Y, dan Z masing-masing. Sama langkah terakhir, yaitu kita menafsirkan hasilnya dengan mengembalikan ke permasalahan semula dari bahasa matematis kita ubah ke bahasa sehari-hari. Sehingga X tadi kita misalkan mesin A ya, sehingga mesin A itu bisa menghasilkan 75 tas dalam sehari. Kemudian Y tadi kita misalkan mesin B, sehingga mesin B itu bisa menghasilkan 84 tas dalam sehari. Dan Z tadi kita misalkan sebagai mesin C, sehingga mesin C bisa menghasilkan 63 tas dalam sehari. Tadi yang ditanyakan adalah banyak produksi setiap mesin, berarti banyak produksi masing-masing mesin A, B, dan C. Ini ya, jadi masing-masing jumlah produksi tiap mesin itu ini. Jadi kita bisa simpulkan, jadi banyak produksi setiap mesin dalam satu hari masing-masing adalah 75, 84, dan 63, seperti itu. Nah, mungkin itu langkah-langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual menggunakan konsep SPLTV. Dan ini merupakan materi terakhir pada materi SPLTV, sekaligus pembahasan ini merupakan pembahasan penutup ya pada materi SPLTV ini. Untuk lebih menguasai pembahasan ini, banyak-banyaklah berlatih soal untuk melatih sense kalian dalam mengerjakan soal. Biasanya kalau dalam permasalahan kontekstual itu, permasalahan utamanya itu ini ya, mungkin agak sedikit kesulitan dalam mengubah bentuk bahasa dari bahasa sehari-hari ke bahasa matematis. Nah, untuk itu silahkan latih sense kalian dengan memperbanyak berlatih soal seperti itu. Nah, mungkin ini pembahasan saya pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kita lanjutkan pembahasan kita atau diskusi kita di grup seperti biasanya. Silahkan apabila ada hal-hal atau bagian-bagian yang masih kurang dimengerti, silahkan bisa dikemukakan di grup. Permasalahannya di mana, kita bisa lanjutkan diskusi di sana. Sekian dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.